Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau amat mengasihi kami. Engkau mengajak umat-Mu melalui putra-Mu untuk berbalik kepadamu. Maka bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau bertobat, mau memuji dan membesarkan Engkau, karena Engkau menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Engkau juga mengutus putra-Mu ke dunia untuk menebus kami dari salah dan dosa, dan melepaskan kami dari roh-roh jahat, dan menyembuhkan kami dari segala penyakit. Bapa yang maha baik, utuslah Roh Kudus-Mu, menolong kami masing-masing, agar kami dapat memahami akan firman-Mu yang akan diwartakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan, serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi, yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata dan akan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 7 ayat 19 sampai 23. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan orang banyak dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada orang buta.
Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, Tuhan Allah mengajak kita untuk berbalik kepadanya, untuk bertobat. Harus berbalik kepada Tuhan dan menyembah Allah Bapa, karena Ia amat mengasihi manusia. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bahwa Yohanes menyuruh 2 orang muridnya kepada Yesus dan bertanya, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menanti seorang yang lain?" Lalu Yesus berpesan kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Membebaskan orang dari penderitaan. Dikatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Semua ini bisa dilakukan oleh Yesus, oleh karena Yesus menerima semua kuasa ini dari Allah Bapa. Allah Bapa memberi semua kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus, supaya Yesus menggunakannya menyelamatkan manusia dari salah dan dosa, membebaskan manusia dari penderitaan. Maka sebagai pengikut Yesus, kita mesti sungguh-sungguh percaya kepada Allah melalui Yesus. Kita percaya bahwa di dalam nama Yesus, orang akan mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus, orang akan dibebaskan dari roh-roh jahat. Di dalam nama Yesus, orang akan dibangkitkan dari antara orang mati. Maka mari kita bersujud dan menyembah Allah Bapa melalui Yesus. Karena di dalam Yesus, kita memperoleh keselamatan dari Allah. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa di dalam Yesus kami memperoleh kesembuhan. Di dalam Yesus kami dibebaskan dari roh-roh jahat. Dan di dalam Yesus kami dibangkitkan dari antara orang mati. Semoga kami sungguh-sungguh percaya kepada Allah melalui Yesus. Karena di dalam Yesus kami memperoleh segalanya yang Engkau sediakan bagi kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari
diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.